Halo Sobat Sipil, pada video kali ini kita akan belajar menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan beberapa metode, di antaranya inversi, inverse matrix, metode Cramer, metode eliminasi Gauss, dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Sebelumnya kita lihat dulu definisi dari sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah himpunan persamaan linear yang saling berhubungan. Himpunan n buah persamaan dengan n buah bilangan yang belum diketahui umumnya dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi misalkan kita punya persamaan pertama, ya, ada A11 dikali X1 ditambah A12 dikali X2 ditambah A13 kali X3 dan seterusnya, ya, sampai A1n dikalikan Xn, ya, sama dengan B1. Ya, di sini kita punya variabel X1, X2, X3 sampai Xn, ya, n buah variabel, n buah bilangan yang belum diketahui. Oleh karena itu, untuk menyelesaikannya, ya, kita butuh n buah persamaan. Jadi kalau kita punya persamaan pertama seperti ini, kita akan punya persamaan kedua, ya, misalkan seperti ini, ya. A21 dikali X1 ditambah A22 dikali X2 ditambah A23 kali X3 ditambah dan seterusnya, ya, sampai A2n kali Xn sama dengan B2. Persamaan ketiga, persamaan keempat, ya, sampai persamaan ke n. AN1 dikali X1 ditambah AN2 dikali X2 ditambah AN3 kali X3 dan seterusnya, ya, sampai ANN dikali XN sama dengan BN. Nah, matriks yang menyajikan sistem persamaan di atas, jadi kalau kita punya persamaan di atas, koefisien-koefisien A di sini kita bisa bentuk menjadi sebuah matriks A, kemudian variabel X1, X2 sampai Xn kita bisa bentuk menjadi matriks X, dan konstanta di sebelah kanan sama dengan kita bisa bentuk menjadi matriks P. Ya, jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan seperti ini, ya, kita bisa mengubah bentuknya menjadi matriks A dikalikan X sama dengan B. Nah, kita coba dengan solusi pertama atau metode pertama, yaitu dengan menggunakan inverse matrix. Kalau kita punya matriks A dikalikan matriks X sama dengan B, yang kita carikan variabel X di sini. Berapa nilai X1, berapa nilai X2, berapa nilai Xn. Nah, untuk menyelesaikannya, ya, kalau kedua ruas, ya, ruas kiri dan ruas kanan ini, ya, dikali kirikan, ya, oleh inverse matriks A, kita akan mendapatkan persamaannya menjadi seperti ini. Ruas di sebelah kiri kita kalikan inverse matriks A, ruas sebelah kanan kita kalikan juga dengan inverse-nya matriks A. Sehingga vektor X, ya, karena di sini adalah matriks kolom yang terdiri dari bilangan-bilangan yang belum diketahui, ya, akan sama dengan, ya, inverse matriks A dikalikan dengan matriks B. Nah, ini kalau kita menggunakan solusi dengan inverse matrix, ya. Ya, nilai X atau matriks X akan sama dengan inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks B. Kita lihat contoh, ya. Kita punya 3 buah persamaan, ya. Persamaan pertama adalah 2 dikali X1 ditambah 4 dikali X2 ditambah X3 sama dengan min 11. Kemudian persamaan kedua, min X1 ditambah 3X2 min 2X3 sama dengan min 16. Dan persamaan ketiga, 2X1 dikurangi 3X2
ditambah 5x3 sama dengan 21. Nah, kita akan mencoba mencari berapa nilai x1, x2, dan x3 di sini dengan menggunakan metode inverse. Persamaannya kita bentuk menjadi perkalian matriks seperti ini. Matriks A dikalikan matriks X sama dengan B. Semua koefisien ya, pada sistem persamaan kita bentuk menjadi matriks A. Ya. Ini 2, 4, 1, ya. min 1, 3, min 2, 2, min 3, 5. Kemudian variabelnya kita bentuk menjadi matriks X, X1, X2, X3. Dan konstanta ya, di sebelah kanan sama dengan kita bentuk menjadi matriks B, min 11, min 16, 21. Nah, untuk menyelesaikannya, untuk mencari berapa nilai X1, X2, dan X3, kita gunakan persamaan bahwa matriks X sama dengan inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks B. Ya, ini ya matriks X kita X1, X2, X3. Nah, matriks A ini kita cari inverse-nya. Ya. Caranya ya, kita bisa mencari dulu matriks kofaktornya dari matriks A ini. Kemudian dibentuk matriks adjoint-nya. Nah, kalau sobat sipil lupa ya, dengan cara menghitung atau cara membuat matriks inverse, silahkan melihat kembali video tentang inverse matriks. Nah, setelah kita dapatkan matriks adjoint-nya, ya, kita bagi dengan determinan dari matriks A di sini. Ya. Nah, kalau kita hitung, ya, matriks adjoint dari matriks A ini adalah matriks ini. 9, min 23, min 11, 1, 8, 3, min 3, 14, 10. Nah, matriks adjoint kita ini ya, kita bagi dengan determinan dari matriks A. Ya, kalau sobat sipil hitung, determinan dari matriks A ini akan sama dengan 19. Ya. Silakan kalau sobat sipil lupa bagaimana cara menghitung determinan matriks, ya, buka lagi, tonton lagi video tentang determinan matriks. Ya. Nah, ini adalah inverse matriksnya. Ya. 1/19 dari matriks ini, matriks adjoint dari matriks A. Kemudian dikalikan dengan matriks B. Ya. Nah, tinggal kita selesaikan. Ya. Berarti kan 1/19 ya, dikalikan 9 dikali min 11 ya, kemudian ditambah ya, min 23 dikali min 16 ditambah ya, min 11 kali 21 dan seterusnya ya. Kalau sobat sipil lupa ya dibuka lagi atau ditonton lagi video tentang perkalian matriks ya. Hasilnya kita akan mendapatkan sama dengan ini ya, 2 min 4, 1. Nah, ini adalah solusi akhirnya. Ya. X1-nya akan sama dengan 2, X2-nya sama dengan min 4, X3-nya sama dengan 11. Nah, ini cara kita menyelesaikan sistem persamaan dengan menggunakan inverse matriks. Kemudian yang kedua adalah metode Cramer. Solusi sesuatu besaran tidak diketahui X1 dalam suatu sistem persamaan adalah sama dengan perbandingan dua buah determinan. Determinan dalam penyebut adalah determinan dari koefisien A11, A12, A13, dan seterusnya. Sedangkan determinan pada pembilang adalah determinan yang sama, tetapi pada kolom ke I itu diganti dengan elemen-elemen yang berada di ruas kanan dari sistem persamaan. Diganti dengan konstanta, dengan bilangan-bilangan yang ada di sebelah kanan sama dengan.
Nah, kita lihat contoh yang sama ya dengan yang tadi, tapi kita akan coba selesaikan dengan menggunakan metode Cramer. Sama ya, jadi kita akan bentuk dulu persamaan kita ini menjadi matriks A, matriks X, dan matriks B. Ya. Nah, yang kita perlukan adalah matriks A di sini untuk metode Cramer. Nah, yang pertama kita mau mencari X1. Ya. Nah, untuk mencari X1, ya, nah, pembilangnya ini adalah matriks A kita di sini, ya, sama. Tapi kolom pertamanya, ya, kolom ke-1-nya ini kita ganti dengan elemen-elemen yang ada di matriks B. Jadi di sini min 11, min 16, 21. Ini dari matriks B ini. Sedangkan elemen lainnya itu sama dengan elemen yang ada di kolom kedua dan kolom ketiga dari matriks A. Ya, ini pada pembilangnya. Pada saat kita mencari X1, ya, kolom pertama, ya, kolom ke-1 kita ganti dengan elemennya matriks B. Kemudian dibagi dengan matriks A-nya, ya. Nah, sama persis dengan matriks A-nya, ya. 2 min 1 2, 4 3 min 3 1 min 2 5. Nah, sekarang kita menghitung determinannya, ya. Pada pembilang ini, ya, matriks yang pembilang ini kita hitung determinannya berapa. Pada penyebutnya kita hitung juga determinannya berapa. Nah, kita akan mendapatkan, ya, pada pembilang di sini, ya, determinannya akan sama dengan 38, sedangkan pada penyebut, ya, kalau dihitung determinannya akan sama dengan 19. Nah, 38 dibagi 19 itu akan sama dengan 2. Ya, jadi nilai X1-nya sama dengan 2. Sama dengan jawaban yang kita dapatkan pada metode dengan pada penyelesaian dengan menggunakan metode inverse. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari X2-nya? Caranya sama. Ya. Jadi, silakan nanti pada pembilangnya di sini, ya, matriks A. Nah, karena kita mencari X2, kolom keduanya ini, ya, kita ganti dengan elemen dari matriks B. Jadi di sini min 11, min 16, 21. Yang lainnya adalah elemen-elemen yang ada di matriks A. Ini pada pembilangnya. Pada penyebutnya itu adalah matriks A-nya, ya. 2 min 1 2, 4 3 min 3 1 min 2 5. Sama seperti tadi kita hitung determinannya. Pada matriks pembilang kalau dihitung determinannya akan sama dengan 76. Pada penyebut, ya, ini sudah kita hitung karena di penyebutnya semua sama, ya, dari matriks A ini 19. Nah, jadi X2 itu akan sama dengan 76 dibagi 19. Kalau dihitung sama dengan min 4, ya, X2-nya sama dengan min 4. Hasil yang sama, ya, yang kita dapat dengan metode sebelumnya juga. Jadi sekarang kalau kita mau mencari X3, ya, maka pada pembilang, ya, nah, elemen-elemen yang ada di baris di kolom ketiga ini yang kita ganti dengan matriks B, ya, min 11, min 16, 21. Sedangkan pada penyebutnya sama, ya, dari matriks A ini kita akan menghitung determinannya. Nah, kalau kita hitung determinannya, ya, pada pembilang determinannya akan sama dengan 19, pada penyebut 19 juga, ya. Jadi X3 akan sama dengan 19 per 19 sama dengan 1, ya. Jadi X3-nya akan sama dengan 1, ya. Jadi X1, X2, X3, ya, pada saat kita selesaikan dengan menggunakan metode inverse atau menggunakan metode Cramer, itu akan sama hasilnya. Nah, berikutnya adalah metode eliminasi Gauss. Prosedur penyelesaian dari metode ini adalah mengurangi sistem persamaan ke dalam bentuk matriks segitiga atas.
sedemikian sehingga salah satu dari persamaan-persamaan tersebut hanya mengandung satu bilangan tak diketahui, dan setiap persamaan berikutnya hanya terdiri dari satu tambahan bilangan tidak diketahui baru. Jadi kalau kita punya 4 buah persamaan dengan 4 buah bilangan yang belum kita ketahui, kita akan membentuk matriks membentuk persamaan keempat di sana hanya memiliki satu bilangan tak diketahui. Berapa kali X4 sama dengan berapa? Sehingga kita bisa mendapatkan berapa nilai X4-nya. Kemudian kita naik ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga ada X3 dan X4. X4-nya kita sudah tahu dari persamaan keempat, sehingga kita bisa mencari X3 dari persamaan ketiga. Dan seterusnya ke persamaan kedua kita mencari X2-nya, dan persamaan pertama kita mencari X1-nya. Kita lihat contohnya. Di sini kita punya 4 buah persamaan dalam sistem persamaan kita, ya. X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 ditambah 4X4 sama dengan 5. 2X1 ditambah X2 ditambah 4X3 ditambah X4 sama dengan 2. 3X1 ditambah 4X2 ditambah X3 sama ditambah 5 kali X4 sama dengan 6. 2X1 ditambah 3X2 ditambah 5X3 ditambah 2X4 sama dengan 3. Nah, kita akan selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, kita bentuk dulu matriks A, ya. Ini dari koefisien-koefisien yang ada di sistem persamaan, ya. 1, 2, 3, 4, ya. 2, 1, 4, 1, 3, 4, 1, 5, 2, 3, 5, 2. Kemudian matriks X, X1, X2, X3, X4, dan matriks B, 5, 2, 6, 3. Nah, sekarang kita jadikan, ya, matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B ini sebagai iterasi 0 kita. Nah, kemudian kita mencoba membuat sistem iterasi pertamanya, ya. Caranya dengan operasi baris elementer, ya, seperti yang pernah kita pelajari di saat kita belajar menghitung determinan maupun inverse matriks untuk matrik-matrik yang ordonya besar menggunakan operasi baris elementer. Nah, kita mulai dengan baris pertama kita di sini. Jadi di sini kita akan menuliskan atau menetapkan angka 1 di sini. Nah, supaya 1 menjadi 1 berarti tetap, ya, baris pertama kita ini nilainya tidak berubah, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, ya. Termasuk nanti yang ada di matriks B di sini, ya, 5 di sini. Nah, kemudian pada kolom pertama, ya, di mana kita sudah menetapkan angka 1 di sini, elemen lainnya adalah 0. Nah, baru kemudian kita mencari nilai-nilai lainnya, ya. Nah, penyederhanaan dari operasi baris elementernya, ya, kalau sobat sipil ingat yang kita pernah pelajari di determinan maupun inverse, ya, itu menggunakan persamaan A dikurangi, ya, B dikali C dibagi D. Jadi kalau kita mau mencari nilai di sini, ya, A-nya adalah nilai lama. Ini nilai lama, ini A. D-nya adalah nilai yang menjadi 1 di sini. Ya, ini D. Nah, kita punya segi 4 di sini, ya. Ini A, ini D. Nah, sudut-sudut lainnya adalah B dan C, ya, sobat sipil ingat.
Jadi untuk mencari nilai baru di sini akan sama dengan A dikurangi B dikali C dibagi D. Ya, kita akan mendapatkan hasilnya sama dengan min 3. Kemudian kita pindah ke elemen di sebelahnya. Ya. Untuk mencari nilai baru di sini akan sama dengan 4 dikurangi 2 dikali 3 dibagi 1. Kita akan dapatkan ya, hasilnya sama dengan min 2. Kemudian nilai di sebelahnya lagi ya, sama dengan 1 dikurangi 2 dikali 4 dibagi 1 akan sama dengan min 7. Demikian juga yang ada di matriks B-nya. Ya. A-nya sama dengan 2. Ya. 2 dikurangi 2 kali 5 dibagi 1. Hasilnya akan sama dengan min 8. Nah, kalau baris 2 sudah selesai, kita bisa ke baris ketiga. Ya. Nilai baru di sini akan sama dengan 4 dikurangi 3 dikali 2 dibagi 1 akan sama dengan min 2. Nilai sebelahnya lagi akan sama dengan 1 dikurangi 3 kali 3 dibagi 1 sama dengan min 8. Di sebelahnya lagi akan sama dengan 5 dikurangi 3 kali 4 dibagi 1 ya, sama dengan min 7. Yang di matrik B juga sama ya. 6 dikurangi 3 kali 5 dibagi 1 akan sama dengan min 9 ya. Kemudian di baris keempat ya, ini akan sama dengan 3 dikurangi 2 kali 2 dibagi 1 sama dengan min 1. Di sebelahnya akan sama dengan 5 dikurangi 2 kali 3 dibagi 1 akan sama dengan min 1. Di sebelahnya akan sama dengan 2 dikurangi 2 kali 4 dibagi 1 sama dengan min 6. Dan satu lagi ya, pada elemen terakhir di matrik B akan sama dengan 3 dikurangi 2 kali 5 dibagi 1. Hasilnya sama dengan min 7. Nah, ini adalah sistem di iterasi pertama. Nah, sistem di iterasi pertama ini saya pindah ke slide berikutnya. Ya. Nah, kita sekarang masuk ke sistem di iterasi kedua. Ya. Nah, pada saat kita pindah dari iterasi pertama ke iterasi kedua, ya, baris pertamanya kita tulis apa adanya, sama persis dengan yang ada di sistem iterasi pertama. Kemudian kolom pertamanya juga sama. Nah, sekarang kita mau mengubah ya, nilai min 3 ini menjadi 1 di sini. Supaya min 3 menjadi 1, berarti min 3 ini kita bagi min 3. Min 3 dibagi min 3 sama dengan 1. Artinya semua baris ya, semua nilai di baris kedua ini kita bagi min 3. Ya. Min 3 dibagi min 3 1. Min 2 dibagi min 3 sama dengan 2/3. Min 7 dibagi min 3 sama dengan 1/3. Min 8 dibagi min 3 sama dengan 2/3. Kemudian elemen di bawah nilai 1 ini ya,
kita beri nilai 0 dan 0. Nah, yang lainnya sekarang kita hitung dengan operasi baris elementer kita. Ya, nilai di sini akan sama dengan min 8 dikurangi min 2 dikali min 2 dibagi min 3 akan sama dengan min 6 2/3. Di sebelahnya akan sama dengan min 7 dikurangi min 2 dikali min 7 dibagi min 3 ya, akan sama dengan min 2 1/3. Pada matrik B juga sama ya, akan sama dengan min 9 dikurangi min 2 dikali min 8 dibagi min 3. Kita akan mendapatkan hasil sama dengan min 3 2/3. Kemudian di baris keempat ya, nilai di sini akan sama dengan min 1 dikurangi min 1 dikalikan min 2 dibagi min 3 akan sama dengan min 2/3. Di sebelahnya akan sama dengan min 6 dikurangi min 1 dikali min 7 dibagi min 3 akan sama dengan min 3 2/3. Dan satu lagi di matrik B di sini akan sama dengan min 7 dikurangi min 1 dikali min 8 dibagi min 3. Hasilnya sama dengan min 4 1/3. Nah, kita lihat ya, metode eliminasi Gauss itu akan kita teruskan sampai kita mendapatkan pada baris terakhir di sini hanya ada satu bilangan yang belum diketahui. Kalau di sini kan masih 0 dikali x1 ditambah 0 dikali x2 ditambah min 2/3 dikali x3 ditambah min 2 2/3 dikali x4 ya, sama dengan min 4 1/3. Jadi masih ada dua bilangan yang belum diketahui. Kalau x1 kan dikali 0 hilang ya, x2 dikali 0 hilang. Di sini kita masih punya x3 dan x4. Oleh karena itu iterasinya masih harus kita lanjutkan. Nah, sekarang sistem pada iterasi kedua ini saya pindah ke slide berikutnya. Nah, ini adalah sistem di iterasi kedua. Sekarang kita buat sistem di iterasi ketiga. Nah, kita akan membuat nilai baru kita di sini itu sama dengan 1 yang mulanya adalah min 6 2/3. Supaya min 6 2/3 ini ya berubah menjadi 1 ya, ini harus kita bagi dengan min 6 2/3. Artinya semua nilai di baris ketiga kita bagi dengan min 6 2/3. Jadi kalau min 6 2/3 dibagi min 6 2/3 itu akan sama dengan 1. Min 2 1/3 dibagi min 6 2/3 akan sama dengan 7/20. Min 3 2/3 dibagi min 6 2/3 akan sama dengan 11/20. Nah, pada kolom di mana tadi kita sudah mendapatkan angka 1 di sini ya, di bawahnya elemennya kita beri nilai 0. Nah, pada elemen-elemen lainnya ya, kita hitung ya, min 3 2/3 dikurangi min 2/3 dikali min 2 1/3 dibagi min 6 2/3. Nanti kita akan mendapatkan hasilnya di sini sama dengan min 3 11/20. Dan satu lagi pada matrik B di sini akan sama dengan min 4 1/3 dikurangi min 2/3 dikalikan min 3 2/3 dibagi min 6 2/3. Hasilnya sama dengan min 4 3/20.
20. Nah, kita lihat di sini ya. Matriks A kita itu sudah bertransformasi menjadi sebuah matriks segitiga atas ya. Jadi dari diagonal utama ya ke atas ya, setiap elemen punya nilai ya, tapi di bawah diagonal utama ke bawah nilainya 0 semua. Nah, kalau matriks A kita sudah bertransformasi menjadi matriks segitiga atas seperti ini, iterasi kita sudah selesai. Tinggal kita mencari X4, X3, X2, X1. Caranya bagaimana? Nah, sistem pada iterasi ketiga ini saya pindah ke slide berikutnya. Nah, ini adalah sistem pada iterasi ketiga kita ya. Nah, kita mulai dari persamaan keempat atau baris keempat. 0 dikali X1 ditambah 0 dikali X2 ditambah 0 dikali X3 ya. Jadi kita tidak perlu tahu X1, X2, X3 nya karena semua dikalikan 0. Yang tersisa adalah min 3/11/20 dikali X4 sama dengan min 4/3/20. Jadi pada saat kita mau mencari berapa X4-nya ya, X4-nya akan sama dengan min 4/3/20 dibagi min 3/11/20 ya. Kalau kita hitung, kita akan mendapatkan X4-nya sama dengan 1/12/71. Kemudian kita pindah ke baris ketiga. Di baris ketiga kita punya persamaan 0 dikali X1 ditambah 0 dikali X2. Berarti X1 dan X2 nya kan tidak perlu kita ketahui karena tetap dikalikan 0 kan tidak ada artinya. Ditambah 1 dikali X3 ditambah 7/20 dikali X4 yang sudah kita ketahui nilainya berapa, sama dengan 11/20. Jadi pada persamaan ketiga ini hanya ada satu bilangan yang belum diketahui, yaitu X3. X3-nya akan sama dengan 11/20 dikurangi 7/20 dikalikan X4 yang sama dengan 1/12/71. Ini persamaannya. Kalau diselesaikan, X3-nya kita dapatkan sama dengan 10/71. Kemudian kita pindah ke persamaan kedua. Ya, persamaannya adalah sama dengan 0 dikali X1, berarti kita belum perlu tahu X1-nya berapa, karena akan dikalikan 0, ditambah 1 dikali X2 yang belum kita ketahui nilainya, ditambah 2/3 dikalikan X3 yang nilainya kita tahu sama dengan 10/71, ditambah 2/3 dikalikan X4 yang nilainya adalah 1/12/71 sama dengan 2/3. Jadi pada persamaan kedua di sini kita tinggal memiliki satu bilangan yang belum diketahui, yaitu X2. Nah, untuk mencari X2 ya, itu akan sama dengan 2/3 dikurangi 2/3 dikalikan X3 10/71 ini dikurangi 2/3 dikali X4 ini ya, 1/12/71 ini. Nah, kalau ini kita hitung ya, hasilnya sama dengan min 11/71. Nah, setelah kita dapatkan X2, baru kita ke persamaan pertama. Nah, persamaan pertama kita adalah 1 dikali X1 ditambah 2 dikali X2 ya, X2 nya sama dengan ini min 11/71 ditambah 3 dikali X3, X3 nya juga sudah kita tahu 10/71 ditambah 4 dikali X4, X4 nya sama dengan 1/12/71 sama dengan 5. Kita tinggal punya satu bilangan yang belum diketahui, yaitu X1. Nah, untuk mencari X1 ini ya, kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan ini. 5 dikurangi 2 dikali
X2 ini ya, dikurangi 2 dikali X2, X2 nya adalah min 11 per 71, dikurangi 3 dikali X3 ya, 3 dikali X3, X3 nya adalah 10 per 71, dikurangi 4 dikali X4 ya, 4 dikali X4 nya adalah 112 per 71. Kalau kita hitung, kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 15 per 71. Jadi sistem persamaan kita tadi ya, solusinya adalah X1-nya sama dengan 15 per 71, X2-nya sama dengan min 11 per 71, X3-nya sama dengan 10 per 71, dan X4-nya sama dengan 112 per 71. Nah, sekarang kita lihat metode terakhir pada video kali ini, metode eliminasi Gauss-Jordan. Prosedur penyelesaian dari metode ini hampir sama dengan metode eliminasi Gauss. Sistem persamaan diubah ke dalam bentuk matrik identitas. Jadi kalau pada metode eliminasi Gauss, matrik A itu akan diubah menjadi matrik segitiga atas. Pada metode eliminasi Gauss-Jordan, matrik A itu akan diubah ke dalam bentuk matrik identitas. Sedemikian sehingga bilangan yang tidak diketahui itu dapat langsung ditentukan. Kita lihat contoh yang sama ya, dengan yang sudah kita selesaikan tadi dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Ya, dari sistem persamaan kita, ya, kita bentuk ya, matrik A-nya, ya, matrik X-nya, dan matrik B-nya. Ya, ini kita jadikan sistem iterasi ke nol kita. Langkah pertama, ya, kita bentuk ke sistem iterasi pertama. Ya. Caranya sama dengan yang tadi kita lakukan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Ya. Hasil yang didapat juga sama. Ya. Saya tidak perlu ulang satu persatu penjelasannya, ya. Tapi hasil atau elemen-elemen yang kita dapatkan pada sistem eliminasi, sistem iterasi pertama kita di sini, ya, itu nilai-nilai elemen dari matrik kita itu sama karena prosedurnya sama. Ya, dengan menjadikan elemen pertama di sini 1, ya, berarti semua baris di baris pertama ini kita bagi 1, ya, kebetulan karena 1 berarti sama apa adanya. Di kolom pertama kita letakkan angka 0, 0, 0 ya, di bawah 1, kemudian nilai-nilai yang lainnya itu menggunakan persamaan A dikurangi B kali C dibagi D, ya, atau operasi baris elementer kita. Nah, perbedaannya mulai ada di sistem iterasi kedua. Nah, sekarang sistem di iterasi pertama ini kita pindahkan ke slide berikutnya. Ya. Nah, sekarang kita ke iterasi kedua. Ya. Nah, kalau tadinya kan di iterasi kedua, apa yang tertulis di baris pertama, ini kita tulis ulang di iterasi kedua. Nah, pada Gauss-Jordan, kita tidak lakukan seperti itu. Ya. Setelah iterasi pertama, kita masuk ke iterasi kedua. Nah, kita mulai dengan elemen pada baris kedua, kolom kedua kita di sini. Min 3. Min 3 ini kita ubah menjadi 1. Supaya min 3 berubah menjadi 1, berarti ini kita bagi min 3. Semua baris kedua nilainya kita bagi min 3. Ya. Min 3 dibagi min 3 ya, sama dengan 1. Kemudian elemen di atas dan bawahnya kita beri nilai 0. Min 2 dibagi min 3, 2 per 3. Min 7 dibagi min 3, 2, 1 per 3. Min 8 dibagi min 3, 2, 2 per 3. Nah, yang lainnya ya, kita hitung dengan operasi baris elementer kita. Angka di sini akan sama dengan min 8 dikurangi min 2 dikali min 2 dibagi min 3. Akan sama dengan min 6, 2 per 3.
Di sebelahnya akan sama dengan min 7 dikali min 2 dikali min 7 dikurangi min 2 dikali min 7 dibagi min 3 ya. Akan sama dengan min 2 1/3. Di sebelahnya akan sama dengan min 9 dikurangi min 2 dikali min 8 dibagi min 3 sama dengan min 3 2/3. Di baris keempat ya, ini akan sama dengan min 1 dikurangi min 1 dikali min 2 dibagi min 3 akan kita dapatkan sama dengan min 2/3. Di sebelahnya akan sama dengan min 3 dikurangi min 1 dikali min 7 dibagi min 3 sama dengan min 3 2/3. Di sebelahnya akan sama dengan min 7 dikurangi min 1 dikali min 8 dibagi min 3. Hasilnya sama dengan min 4 1/3. Nah, sekarang pada baris pertama kita lakukan hal yang sama. Ya. Berapa nilai baru di sini? Kita lihat nilai lamanya ini 3 ya. Di baris pertama kolom ketiga, baris pertama kolom ketiga ini menjadi A. D-nya tetap ini ya. Kalau kita punya segi 4 di sini, ini A, ini D, maka sudut-sudut lainnya adalah B dan C. Ya, jadi untuk mencari nilai baru di sini akan sama dengan 3 dikurangi 2 dikali min 2 dibagi min 3 akan sama dengan 1 2/3. Di sebelahnya akan sama dengan 4 ya, dikurangi 2 dikali min 7 dibagi min 3 akan sama dengan min 2/3. Dan yang terakhir di sini akan sama dengan 5 dikurangi 2 dikali min 8 dibagi min 3 sama dengan min 1/3 ya. Nah, ini adalah sistem kita pada iterasi kedua. Saya pindahkan ke slide berikutnya ya, sistem kita di iterasi kedua. Sekarang kita bentuk sistem iterasi ketiga kita ya. Nah, pada sistem iterasi ketiga kita ya, kolom pertama dan keduanya sama. Ya, kita tulis ulang 1 0 0 0 0 1 0 0. Sekarang kita akan membuat kan ya, nilai di baris ketiga kolom ketiga kita ini sama dengan 1. Bagaimana supaya min 6 2/3 kita menjadi sama dengan 1? Berarti ini kita bagi dengan min 6 2/3. Berarti nanti baris atau nilai lainnya di baris ketiga ini kita akan bagi dengan min 6 2/3 ya. Kita mulai dengan ini dulu, min 6 2/3 dibagi min 6 2/3 sama dengan 1 di sini ya. Lainnya 0 0 0. Min 2 1/3 dibagi min 6 2/3 itu sama dengan 7/20. Min 3 2/3 dibagi min 6 2/3 akan sama dengan 11/20. Nah, nilai yang lainnya kita hitung ya. Nilai di sini akan sama dengan min 3 2/3 dikurangi min 2/3 dikali min 2 1/3 dibagi min 6 2/3. Kita akan dapatkan sama dengan min 3 11/20. Di elemen yang sebelah kanan bawah itu akan sama dengan min 4 1/3 dikurangi min 2/3 dikalikan min 3 2/3 dibagi min 6 2/3 akan kita dapatkan sama dengan min 4 3/20. Kemudian nilai di sini ya. A-nya berarti ini ya, A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini, D-nya ini. 2 1/3 dikurangi 2/3 dikali min 2 1/3 dibagi min 6 2/3.
kita dapatkan hasilnya sama dengan 21/10. Kemudian nilai yang di sini akan sama dengan 22/3 dikurangi 2/3 dikalikan min 3 2/3 dibagi min 6 2/3. Kita dapatkan sama dengan 23/10. Ke atasnya lagi, berarti A-nya di sini, berarti min 2/3 dikurangi 1 2/3 dikali min 2/3 dibagi min 6 2/3. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan min 1 1/4. Kemudian satu elemen lagi, ini akan sama dengan min 1/3 dikurangi 1 2/3 dikali min 3 2/3 dibagi min 6 2/3. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan min 1 1/4. Kita sudah dapatkan sistem iterasi ketiga kita seperti ini. Nah, ini sistem iterasi ketiga kita. Sekarang kita lanjutkan dengan iterasi keempat. Nah, pada iterasi keempat kita ini, ya, kolom pada iterasi sebelumnya, kolom pertama, kedua, dan ketiga, ini kita tulis apa adanya. Ya, tidak berubah. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0. Nah, sekarang kita mau mengubah kan ya, angka min 3 11/20 kita ini di baris keempat, kolom keempat ini menjadi sama dengan 1. Supaya menjadi sama dengan 1, berarti ini dibagi dengan min 3 11/20. Ya, kita dapatkan sama dengan 1, yang lainnya 0 0 0. Berarti pada baris keempat kita ini, ya, kita bagi semua dengan min 3 11/20. Jadi nilai baru di sini, ya, ini akan sama dengan min 4 3/20 dibagi min 3 11/20. Akan kita dapatkan sama dengan 1 12/71. Nah, nilai-nilai di atasnya sama, ya. Berarti nilai di sini ini akan sama dengan A-nya ini, ya, 11/20 dikurangi 7/20 dikali min 4 3/20 dibagi min 3 11/20. Kita dapatkan sama dengan 10/71. Yang di atasnya lagi berarti A-nya ini 2 3/10 dikurangi 2 1/10 dikali min 4 3/20 dibagi min 3 11/20. Kita dapatkan sama dengan min 11/71. Dan satu lagi, ya, itu akan sama dengan min 1 1/4 dikurangi min 1 1/4 dikalikan min 4 3/20 dibagi min 3 11/20. Kita dapatkan sama dengan 15/71. Nah, begitu matrik A kita yang semula punya berisi koefisien dari A, ya, berubah bertransformasi menjadi matrik identitas, maka matrik B-nya di sini itu bertransformasi menjadi jawaban dari bilangan-bilangan yang belum kita ketahui. Jadi X1-nya itu sama dengan 15/71, X2-nya sama dengan min 11/71, X3-nya sama dengan 10/71, dan X4-nya sama dengan 1 12/71. Hasil ini sama, ya, dengan yang kita dapatkan tadi saat kita menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, kalau sobat sipil diminta menyelesaikan sistem persamaan, kalau sampai ordo 3 mungkin bisa menggunakan metode inverse atau metode Cramer, ya, bisa dipilih. Tapi kalau kita punya ordo yang lebih besar, ya,
ordo 4 atau bahkan lebih besar, kita bisa menggunakan metode eliminasi Gauss atau metode eliminasi Gauss-Jordan. Atau sobat sipil bisa menggunakan software-software yang ada, ya, dengan menggunakan Microsoft Excel misalnya atau yang lainnya, pasti akan lebih cepat, ya. Nanti akan kita pelajari, ya, akan saya sampaikan lewat video-video lainnya. Demikian sobat sipil, video kita kali ini bagaimana kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linear, ya, dengan menggunakan metode inverse, Cramer, eliminasi Gauss ataupun eliminasi Gauss-Jordan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, ya. Kita akan ketemu lagi di video-video lainnya. Terima kasih. Salam sobat sipil.